Herlin Beatrix Monim jabat Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Papua periode 2024-2029. Politisi Partai Nasdem ini merupakan perempuan orang asli Papua pertama yang menduduki kursi pimpinan DPR Papua. Penetapan sekaligus pelantikan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan DPR Papua masa jabatan periode tahun 2024-2029. Herlin yang merupakan politikus Partai Nasdem ditetapkan bersama 3 orang lainnya, yakni Henry Denny Bonai sebagai Ketua DPR Papua, Mukri Hamadi sebagai Wakil Ketua 2 dan Supriyadi Laling sebagai Wakil Ketua 3. Rapat paripurna dihadiri Gubernur Papua, Maijen TNI Ramses Limbong, Sekda Papua, Yohanes Walilo, anggota DPR Papua terpilih, Forkopimda dan seluruh pejabat utama pemerintah Provinsi Papua. Pemilihan dan penetapan Herlin Beatrix Monim sebagai Wakil Ketua 1 merupakan sejarah baru bagi perempuan Papua yang berhasil meraih 8 kursi di DPR Papua. Untuk itu Herlin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Partai Nasdem sehingga bisa menduduki posisi sebagai Wakil Ketua 1 DPR Papua. Karena Tuhan baik dan semua bisa terlaksana hari ini dalam proses pemilu yang panjang dan kemudian proses dan tahapan telah dilewati. Saat ini setelah dilantik menjadi anggota DPR Papua dan kemudian saat ini proses selanjutnya adalah ditunjuk sebagai pimpinan sementara wakil ketua dan kemudian dalam hasil perolehan pemilu 2024 ini kan Partai Nasdem memperoleh 8 kursi dan kemudian sebagai pemenang kedua di Papua dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua 1. Ini tentu sebagai seorang, kalau tadi pertanyaan wartawan, ini sejarah pertama di Provinsi Papua, seorang perempuan Papua menjabat sebagai pimpinan DPR. Tentu pertama saya merasa mengucap syukur kepada Tuhan karena tanggung jawab yang Tuhan berikan ini bukan kebetulan, tapi ini memang benar-benar karena pertolongan Tuhan saya bisa terpilih kembali dan bisa mewakili seluruh perempuan Papua di tanah Papua, secara khusus Provinsi Papua, daerah pemilihan 2 Kota Jayapura, mewakili semua perempuan untuk bisa hadir dan menjadi berkat bagi rakyat di atas tanah Papua. Tentu perjalanan panjang, sejarah perjalanan Papua, Provinsi Papua ini mencatat bagaimana kemudian perempuan-perempuan ikut terlibat dalam pembangunan ini, tetapi tidak terlepas daripada itu perjuangan yang sangat berat. Dan kalau bilang ini sejarah, tentu saya tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya saya dan sukacita. Tapi perjalanan perjuangan ini tentu tidak terlepas dari bagaimana peran penting partai politik dalam mempersiapkan kader-kader partai politik untuk masuk dan terlibat langsung dalam dunia politik ini. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada Partai Nasdem yang dengan luar biasa. Kami di Partai Nasdem, perempuan mendapat posisi dan tempat yang spesial di Partai Nasdem. Kita melihat begitu banyak kader perempuan Partai Nasdem yang bisa terpilih dan di sana kita digenjot bagaimana bisa menjadi berkat lewat kerja-kerja kita dan kerja-kerja ini harus langsung turun kepada masyarakat. Tentu ini kerja-kerja partai politik yang mempersiapkan kader dengan baik sehingga bagaimana seorang kader itu bisa tampil dan kemudian lahir menjadi seorang kader di dunia politik tapi juga bisa menjadi pemimpin seperti saat ini. Saya berterima kasih kepada Partai Nasdem yang telah mempersiapkan kami dari tahapan. Tentu tidak mudah proses ini, saya melaluinya dengan tahapan. Pertama saya 3 periode di DPR Papua dan pertama menjadi anggota biasa, lalu kemudian menjadi ketua komisi 2, ketua komisi 4 dan kemudian menjadi ketua fraksi Nasdem. Dan saya pikir dan menduduki seluruh alat kelengkapan dewan di DPR Papua. Berarti saya merasa bersyukur karena sebagai seorang perempuan diberikan tanggung jawab yang begitu luar biasa dari partai dan kepercayaan ini tentu akan menjadi tanggung jawab yang besar, tidak mudah. Saya akan menjaga tanggung jawab ini untuk bisa menjadi berkat bagi rakyat, bagaimana memperjuangkan dalam sumpah janji jabatan kita, bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat ini. Tentu inilah yang akan menjadi beban, bukan hanya beban, tapi menjadi kerja-kerja saya yang harus saya perjuangkan, memperjuangkan aspirasi, tapi juga untuk kepentingan rakyat, di dalamnya kepentingan pemerintah, kepentingan daerah, ada kepentingan partai juga, tapi juga ada kepentingan-kepentingan lain yang memang itu benar-benar untuk kepentingan umum.
Ya tentu kan kita tahu dalam peraturan undang-undang atau secara khusus PKPU mengatur tentang bagaimana kemudian keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Itu diamanatkan 30%. Selama ini kan hanya menjadi syarat pencalonan, bukan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kursi harus 30% perempuan. Oleh karena itu ini bagian ketika saya terlibat dalam dunia politik, ini menjadi PR kami, bagaimana kemudian tidak hanya menjadi syarat pencalonan, tapi kemudian harus diwujudkan menjadi syarat mutlak menduduki jabatan di DPR Papua 30% harus diduduki oleh perempuan. Dan ini tentu butuh kerjasama semua pihak, dan tidak hanya kami di DPR, tapi seluruh kami, terutama gerakan-gerakan organisasi-organisasi wanita, perempuan, bagaimana bekerja bersama-sama dengan DPR, dan apalagi kalau sekarang saya perempuan, saya berharap saya juga membuka diri bagi seluruh teman-teman yang terlibat dalam LSM ataupun organisasi-organisasi wanita lainnya untuk kita berdiskusi bersama bagaimana kemudian memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Kepentingan perempuan ini kita tidak bisa bicara di luar parlemen. Maka kita harus duduk di dalam sini untuk menentukan kebijakan dan arah kebijakan pemerintah untuk bagaimana menolong masyarakat di tanah Papua secara khusus perempuan. Kita tidak bisa di luar. Kita bermain di luar tentu kita bisa bersuara, tetapi membutuhkan orang untuk mempengaruhi kebijakan, maka dia harus ada di dalam lembaga ini untuk bisa mempengaruhi kebijakan. Kalau saat ini perempuan, doakan saya supaya saya bisa menjadi berkat bagi perempuan di tanah Papua.